Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iwanita Agustinensing SPD MPD selaku Rektor dan Kepala Sekolah SD Negeri Tunggulsari 2 Kota Surakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tunggulsari 2 Kota Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta SD Negeri Tunggulsari 2 tahun 2024 yang akan disampaikan oleh rekan kami Saudari Mega Novita Pustrinawati SPD. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di akhir akhir nanti. Perkenalkan, saya Ibu Wasir Istiani SPD selaku moderator untuk membacakan susunan acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta SD Negeri Tunggulsari 2 tahun 2024. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu pemaparan hasil laporan. Acara yang keempat tanya jawab. Acara yang kelima tanggapan rektor. Acara yang keenam penandatanganan berita acara seminar. Acara yang ketujuh penutup. Marilah Bapak Ibu, acara kita mulai dengan yang pertama yaitu pembukaan. Acara kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita diberi kelancaran hingga usai. Amin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Sri Lestari SPD SD. Hadirin dimohon berdiri. Ibu Mega Novita Pustrinawati SPD. Kepada yang terhormat Ibu Mega Novita Pustrinawati SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iwanita Agustinensing SPD MPD selaku Rektor dan Kepala SD Negeri Tunggulsari 2 Kota Surakarta. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Tunggulsari 2 yang saya hormati.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan siang kali ini kita bisa mengikuti kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Salawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang nantinya akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan siang ini saya ingin memaparkan hasil laporan dari orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan mengambil judul upaya pengembangan karakter peduli lingkungan pada siswa SD Negeri Tunggul Sari 2 Kota Surakarta. Berikut sedikit profil dari saya. Nama Ekonomi Putri Tawati, tempat tanggal lahir Ngawi 1 November 1988 dengan jabatan ahli pertama guru kelas. Dan unit kerja saya di SD Negeri Tunggul Sari 2 Kota Surakarta. Dalam seminar ini ada dengan urutan beberapa poin. Saya akan menyampaikan 5 poin. Untuk poin yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua, nilai dan etika ASN di tingkat Kota Surakarta. Yang ketiga, nilai dan etika ASN di tingkat OPD. Yang keempat, rencana dan hasil kerja. Yang kelima, penutup. Untuk yang pertama, jadi dalam menghadapi dinamika banyaknya tenaga PNS yang memasuki usia pensiun, pemerintah Kota Surakarta membuka rekrutmen pegawai P3K pada tahun 2021 dengan PT tahun 2022. Seluruh P3K yang sudah diangkat tersebut wajib mengikuti orientasi. Adapun orientasi yang kita lakukan itu ada dua kegiatan. Yang pertama itu dilakukan secara daring, yang keduanya dilakukan secara luring di OPD masing-masing. Adapun tujuan dari orientasi ini adalah memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, etika, pengetahuan dasar, serta tugas dan fungsinya sesuai core value berakhlak sendiri, yaitu berorientasi kelayakan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi yaitu untuk saya kebetulan masuk di tahap 3, jadi dilaksanakan mulai dari tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 23 Oktober tahun 2024. Adapun tempat pelaksanaannya yaitu dilaksanakan di SD Negeri Tunggul Sari 2 Kota Surakarta. Untuk yang poin kedua yaitu nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Visi dari pemerintah Kota Surakarta menurut RPJMD tahun 2005 sampai tahun 2025 yaitu Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera. Dari visi tersebut kemudian diterjemahkan lagi menjadi RPJMD tahun 2021 sampai 2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Visi dari pemerintah Kota Surakarta terdiri dari 7 poin. Yang pertama itu fokusnya untuk meningkatkan kesehatan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota tanpa merusak dari warisan budaya. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum. Yang kelima, mengembangkan tata
pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama. Adapun manajemen kepegawaian dan penilaian pegawai tersumber di Kota Surakarta. Yang pertama yaitu penetapan kebutuhan pegawai. Jadi nanti daerah itu dari laporan masing-masing beberapa OPD yang ada di Kota Surakarta, nanti biasanya laporan ke dinas, dan dari situ nanti dinas itu melakukan pemetaan kira-kira pegawai mana saja yang membutuhkan personil atau yang kurang personilnya. Yang kedua, pengadaan pegawai. Yang ketiga, penilaian kinerja pegawai. Untuk yang sekarang dilakukan melalui PMM, yaitu buatan SKP. Yang keempat, hak dan kewajiban pegawai. Yang kelima, pemberian gaji dan tunjangan pegawai. Yang keenam, pengembangan kompetensi pegawai. Yang ketujuh, pemberian penghargaan pegawai. Yang kedelapan, disiplin pegawai. Yang 10, pemberian perlindungan kepada pegawai. Terkait penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, transparan di bawah kewenangan instansi masing-masing. Untuk poin yang ketiga yaitu nilai dan etika di SD Negeri Tunggul Sari 2 Kota Surakarta. Visi dari SD Negeri Tunggul Sari 2 Kota Surakarta yaitu terwujudkan warga sekolah yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter, terampil, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Adapun untuk misi SD Negeri Tunggul Sari 2 seperti itu. Ada 12 misi ya. Nah, dari 12 misi itu SD Negeri Tunggul Sari melakukan misinya salah satunya dilakukan melalui program sekolah yang berupa pembiasaan di sekolah. Yang pertama yaitu senasi Senin Nasionalis, itu dilakukan setiap hari Senin. Yang kedua secabut, Selasa baca buku. Yang ketiga takwa, Rabu bertakwa. Yang keempat kreasi atau Kamis berkreasi. Yang kelima Jumasi dan Juseh atau Jumat bersih dan Jumat sehat. Nah, rencana yang paling keempat yaitu rencana dan hasil kerja. Jadi di SD kami itu terdapat 3 isu. Isu yang pertama itu terkait literasi, yang isu kedua itu terkait bullying, yang ketiga itu terkait tentang peduli lingkungan. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengambil judul untuk isu yang ketiga yaitu upaya pengembangan karakter peduli lingkungan pada siswa SD Negeri Tunggul Sari 2 Surakarta. Latar belakang dari pengambilan judul tersebut atau pengangkatan isu tersebut adalah yang pertama, kurangnya kesadaran siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal ini bisa kita temui jadi saat biasanya pagi masih bersih deh. Nanti setelah selesai istirahat pertama apalagi istirahat kedua itu biasanya kita mulai menemui sampah, kayak di lorong atau ada juga yang dimasukkan di laci-laci kelas. Untuk yang kedua, kurangnya partisipasi siswa saat kegiatan Jumat bersih. Siswa itu setiap Jumat bersih, kegiatan Jumat bersih pasti senang sekali karena kegiatannya dilakukan di luar kan. Tetapi saat pelaksanaan kegiatan tersebut banyak siswa yang tidak ngapa-ngapain. Jadi cuma lihat aja. Paling yang membersihkan cuma beberapa siswa aja. Itu fenomena yang kita temui. Untuk yang ketiga, kurangnya kesadaran siswa untuk menjaga tanaman yang ada di sekolah. Itu bisa kita lihat ada beberapa tanaman
yang jauhnya itu robek-robek gitu, karena ada yang dipotong, ada yang pas lagi jalan itu tangan suka metik-metikin kayak gitu. Terus yang keempat, terbatasnya jumlah tempat sampah pilah di tiap-tiap kelas. Jadi karena terbatas ini banyak siswa yang saat buang sampah itu kadang tidak memperhatikan sampah pilah, sampah organik harus dibuang kemana, anorganik harus dibuang kemana, itu banyak yang tidak memperhatikan. Nah, dari permasalahan tadi kita kupas sedikit. Jadi karakter, kenapa saya mengambil karakter? Jadi karakter itu berasal dari bahasa Latin yang karakter, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak. Pendidikan karakter sendiri merupakan usaha aktif untuk membentuk kebiasaan atau habit, sehingga sifat anak akan terbentuk sejak dini, sehingga nantinya dapat mengambil keputusan yang baik dan bijak serta dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalam tahapan dalam pengembangan karakter peduli lingkungan, yaitu yang pertama itu pengetahuan atau knowledge. Jadi pertama, untuk membangun karakter siswa peduli lingkungan itu kita harus memberikan pengetahuan dulu tentang kepedulian terhadap lingkungan, sifat seperti apa yang menunjukkan peduli lingkungan dan apa dampak negatif sehingga mereka tidak peduli dengan lingkungan. Terus tahap yang kedua yaitu pelaksanaan atau acting, yaitu tahapan di mana semua siswa diajar secara langsung untuk melakukan kegiatan peduli lingkungan. Adapun dalam tahapan dalam pengembangan karakter peduli lingkungan, yaitu yang pertama itu pengetahuan atau knowledge. Jadi pertama, untuk membangun karakter siswa peduli lingkungan itu kita harus memberikan pengetahuan dulu tentang kepedulian terhadap lingkungan, sifat seperti apa yang menunjukkan peduli lingkungan dan apa dampak negatif jika mereka tidak peduli dengan lingkungan. Terus tahap yang kedua yaitu pelaksanaan atau acting, yaitu tahapan di mana semua siswa diajar secara langsung untuk melakukan kegiatan peduli lingkungan. Terus yang ketiga yaitu kebiasaan atau habit, yaitu kegiatan dan tingkah laku peduli lingkungan yang dilakukan secara rutin. Dari teori tersebut, maka dalam upaya pengembangan karakter peduli lingkungan pada siswa SD Negeri Tunggalsari 2 Kota Surakarta, yang pertama itu sudah masuk ke dalam program sekolah yaitu Jumasih atau Jumat Bersih. Program ini jadi setiap Jumat minggu pertama dan keempat itu anak-anak itu membersihkan lingkungan di sekitar sekolah, termasuk membersihkan kelasnya masing-masing. Terus yang kedua, sosialisasi tentang perilaku peduli lingkungan. Ini dilakukan secara bergiliran oleh Bapak Ibu guru biasanya untuk memberikan wawasan. Jadi yang untuk tahapan menurut Gunawan tadi yang tahapan knowledge. Jadi memberikan sosialisasi, oh ini sama apa, organik anorganik, terus caranya menjaga lingkungan itu bagaimana, itu kita berikan waktu sosialisasi. Ini biasanya dilakukan waktu hari Jumat. Terus yang selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan kurikuler. Kalau dalam tahapan tadi masuk di tahapan acting. Jadi siswa mempraktikkan dari yang sudah pengetahuan yang sudah mereka dapat itu dipraktekkan. Caranya bagaimana? Oh, biar lingkungan sekolahku itu bersih, hijau. Oh, kita harus menanam atau menambah tanaman hijau yang kurang gitu. Itu kita praktekkan di kegiatan kurikuler atau biasanya di dalam proyek juga bisa. Terus yang keempat itu peneladanan dan pengawasan. Jadi semua program tadi tanpa adanya keterlibatan dari seluruh warga sekolah seperti
Jadi masing-masing guru kelas itu nanti jangan capek-capek untuk mengingatkan siswanya dalam hal menjaga lingkungan, karena pendidikan karakter sendiri itu kan dibentuknya itu karena habit atau kebiasaan. Jadi kebiasaan yang baik, pengawasan yang baik, peneladanan yang baik, insya Allah nanti akan membentuk karakter siswa yang mau peduli dengan lingkungannya. Untuk poin yang keempat yaitu rencana kerja. Rencana kerja saya untuk tahun pertama yaitu program Jumat atau Jumat bersih. Untuk tahun kedua program Semangkas, yaitu sigap dan tanggap jaga kebersihan kelas. Jadi sebelum menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ya kita menjaga lingkungan terkecil dulu. Nah, lingkungan terkecil siswa itu mana ya? Kelasnya harus dijaga kebersihannya dulu. Bisa dari pembuatan kesepakatan untuk tidak buang sampah jelaji, terus kalau rauti misalnya ya harus dibuang di tempat sampah seperti itu. Terus untuk tahun ketiga saya ingin mengadakan program Juminten. Juminten itu jupuk sampah resik sejanten. Selain menjaga kebersihan kelas, yang kedua itu yang Juminten itu maksudnya jadi kalau dulu slogan sampah itu sampahku tanggung jawabku. Nah itu saya kembangkan menjadi setiap lihat sampah, entah itu sampah siapapun, kalau lihat ya siswa itu punya kepedulian untuk langsung ambil buang ke tempat sampah tanpa mikir itu bukan sampahku. Kadang kan kalau diingetin, itu bukan sampahku, ngapain aku harus buang gitu lah, itu enggak. Untuk program Juminten ini siswa harus sudah memiliki kesadaran bahwa saat lihat sampah tidak usah mikir ini sampah siapa, ambil langsung buang ke tempat sampah. Untuk tahun keempat saya ingin merancangkan program Kresando, jadi kreasi sampah anorganik dan organik. Karena di SD kita tadi jumlah sampah pilahnya terbatas, jadi rencananya kita akan membuat tempat sampah pilah tapi dengan menggunakan galon, bekas galon yang besar itu nanti kita cat, terus kita buat untuk sampah organik dan anorganik, rencananya seperti itu. Terus yang paling kelima yaitu program lobster. Program lobster itu lomba buat poster. Jadi segala kegiatan mereka yang tadi kita lakukan, yaitu mereka belajar untuk menuangkannya ke dalam karya. Karyanya apa? Berupa poster. Posternya tentang apa ya? Tentang kegiatan yang mengangkat tentang peduli lingkungan. Untuk selanjutnya yaitu penutup. Jadi Bapak Ibu, mengembangkan karakter peduli lingkungan merupakan hal yang perlu dilakukan sejak dini. Lagi pemaparan hasil laporan yang telah disampaikan oleh Ibu Mega Novita Puspitawati SPD. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada para hadirin semuanya yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Mohon untuk saya bertanya. Tadi katanya dengan melakukan kebiasaan tentang kebiasaan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih. Tadi sudah dikatakan tentang knowing, acting, dan selanjutnya bisa menjadi sebuah habit. Bagaimana kalau jika ada kasus kita sudah beri knowing, pengetahuan, acting, tapi masih ada beberapa siswa yang kalau kita itu masih saja membuang sampah sembarangan. Treatment apa yang harus kita lakukan? Apa perlu punishment atau bagaimana untuk lebih efektif membuat habit pembiasaan itu biar benar-benar peduli terhadap lingkungan yang ada di sekolah, khususnya membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Bapak Suharto atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya cukup sulit menurut saya. Jadi untuk menyikapi siswa, ya tentunya setiap siswa itu kan karakternya beda-beda ya. Ada yang sekali dikasih tahu langsung manut, gitu buang sampah di tempat sampah. Ada juga atau banyak juga yang
Dan ucapkan selamat kepada Bu Mega atas kegiatan yang sudah dilakukan, yaitu orientasi pengenalan nilai untuk P3K, di mana sudah selesai dan diakhiri dengan seminar pada siang hari ini. Menarik sekali untuk topik yang diangkat mengenai lingkungan, peduli lingkungan, cinta lingkungan, di mana karakter yang diambil tersebut sangat gayut dengan program sekolah kita sesuai dengan visi misi sekolah kita. Tentunya juga hal tersebut sangat berguna dengan program yang akan kita laksanakan, di mana sebelumnya sekolah kita sudah mendapatkan predikat Sekolah Adiwiyata Kota Surakarta, dan saat ini kita berproses untuk menuju menjadi calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi Jawa Tengah. Ada sedikit tanggapan dari saya untuk pertambahan saja ya, khususnya untuk semuanya, Bapak Ibu guru kelas maupun guru mapel. Bahwasanya untuk memberikan keteladanan, kebiasaan kepada anak-anak terkait dengan sampah ya, sampah. Di tiap kelas itu setidaknya ada SOP, standar operasional prosedur, di mana pendidikan di tiap harinya itu harus memenuhi SOP-nya. Contoh misalnya, selain menyapu, itu juga wajib wajibnya. Bisa juga waktu setelah, kan kalau pulang sekolah kan ada doa, ada hijabkan dong. Guru kelas atau guru mapel yang terakhir, di jam terakhir itu bisa gretek ya, mengulang-ulang bahwa ayo laci bebas sampah, laci bebas sampah, laci dan bawah meja itu wajib bebas sampah. Ada waktu sekian menit dan nanti mereka akan membuang masing-masing. Setidaknya itu juga meringankan kebijakan itu untuk tanggung jawab sampahnya pribadi ya. Itu. Jadi laci bebas sampah, dan dia sekitarnya ada sampah langsung ambil buang sampah. Nanti setidaknya regupinya agak berkurang. Nah, dan juga sekaligus selalu menanamkan kepada anak bahwa sampahku tanggung jawabku. Jadi utamanya sampah yang dihasilkan oleh si anak secara pribadi, dia harus bertanggung jawab. Tidak serta-merta akomodasi, artinya akomodasi Pak Negara yang bersifat tidak, karena semua kebersihan di sekolah kita itu menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian program-program yang akan dilaksanakan menarik sekali, ada beberapa hal, dan semoga nanti itu bisa dilaksanakan dengan baik, dan itu nantinya akan membawa sekolah kita untuk menjadi sekolah di tingkat provinsi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, selamat kepada Bu Mega, sukses selalu. Akhirul salam.